Assalamualaikum sahabat Arsip. Oke, hari ini saya bersama dengan Bang Farhan, kita akan menelusuri jejak sejarah atau wisata kearsipan. Kali ini kita sedang berada di Masjid Indrapurwa yang ada di Gampung Lambade, Pemukiman Lampage, Kecamatan Pekanbadak, di Aceh Besar. Ya Bang Farhan. Jadi masjid ini adalah jejak sejarah peradaban Hindu di Aceh. Jadi ada 3 jejak Hindu di Aceh, itu ada di Indrapuri, Indrapatra, dan Indrapurwa. Jadi masjid ini memang bukan aslinya, karena ini sudah 3 kali dipindahkan. Jadi mulai masjid aslinya itu sudah berada di laut sekarang karena sudah terkena abrasi. Kemudian dipindahkan ke satu tempat yang berdekatan dengan lokasi yang lama, dan terakhir itu dipindahkan ke sini sebelum tsunami. Nah, kemudian baru dibangun setelah tsunami, dibangun kembali masjid ini. Oke, bagaimana ceritanya Indrapurwa sampai ke sini, kemudian bagaimana hingga dibangun kembali dan jejak-jejak lainnya? Mari ikuti cerita selanjutnya. Ya, sahabat Arsip, saat ini kita sedang berada di dalam Masjid Indrapurwa. Masjid ini dulu terkena tsunami, kemudian menyisakan konstruksi yang hanya berupa pondasi saja. Jadi memang benar-benar masjid ini tidak lagi representatif Indrapurwa itu sendiri, sehingga kemudian dibangunlah kembali semirip mungkin, ya, dalam arti ini adalah duplikat yang mirip seperti Masjid Indrapurwa pada zaman dahulu. Kita bisa lihat bagaimana bentuk-bentuk arsitek atau misalnya bangunan yang berupa kayu-kayu, namun ada beberapa proses modernisasi, yaitu menggunakan kaca untuk dindingnya, kemudian menggunakan juga keramik, sehingga masjid ini meskipun tidak sepenuhnya mirip, tetapi ini sudah representatif Masjid Indrapurwa. Dari kayunya sendiri ini juga mengikuti bentuk sebelumnya, ya. Jadi kita lihat sisi-sisinya, ini memang menggambarkan beginilah tiang-tiang Masjid Indrapurwa yang terakhir itu dibangun di sini. Wah, ini adalah masjid yang dibangun dulu zaman Aceh Lesago. Artinya Aceh Lesago, Aceh Indrapurwa, Aceh Indrapuri, dan Aceh Indrapatra. Kebetulan Indrapurwa berada di dalam Pemukiman Lampage yang modernisasi dekat dengan Selat Arus Ujung Pancu. Karena peradaban karena abrasi laut yang terjadi pada masa itu, yang dikatakan dengan sejarah orang kita Aceh, orang dulu mengatakan bahwa arus air laut naik itu namanya ibna, air yang menghangus ataupun yang menghapus ataupun yang menghilangkan jejak daripada perumahan-perumahan yang ada di Pemukiman Lampage pada saat itu, termasuk Indrapurwa itu sendiri. Kemudian Indrapurwa itu dibangun kembali pada era keduanya di Mukim Lampage juga, jadi terjadi perpindahan yang kedua di daerah Pasi Kutakbu. Itu terjadi di pemindahan Indrapurwa yang kedua. Kemudian terjadi lagi abrasi yang kedua kalinya, dan ditambah dengan penyakit-penyakit yang sangat dahsyat pada saat ini yang menyerang masyarakat pada saat itu, sehingga Indrapurwa itu dipindahkan lagi ke lokasi yang lain, yaitu dalam wilayah Pemukiman Lampage, dan saat ini berada di Gampung Lamgurun ini, Pemukiman Lampage, Kecamatan Pekanbadak, Kabupaten Aceh Besar. Ini Masjid Indrapurwa yang letak saat ini adalah yang pemindahan yang ketiga kalinya. Artinya yang pertama sudah diambil oleh laut, yang kedua pun sudah diambil oleh laut, yang ketiga ya pada saat ini sekarang kami berada saat ini. Dan ini adalah bukan Indrapurwa yang aslinya lagi, karena Indrapurwa yang dipindahkan ketiga kalinya ini pun sudah diambil oleh musibah gempa dan tsunami pada tahun 2004 yang lalu, sehingga tidak tersisa apapun lagi, hanya tapaknya saja, ada pondasinya saja yang tersisa di sini.
Sehingga ini yang terjadi ini, kenapa ini Indra Purwa ada lagi? Ini adalah inisiatif daripada seorang putra kita dari Aceh Besar, seorang tokoh kita dari Aceh Besar, dan saat ini menjadi Bupati Aceh Besar, yaitu Bapak Syekh Muharram Idris, yang dialah yang membangun kembali duplikat Masjid Indra Purwa seperti kita lihat saat ini. Ini adalah inisiatif pribadi ataupun keikhlasan seorang bupati. Sebelum beliau jauh-jauh hari jadi bupati, beliau sudah membangun masjid ini. Itu kalau kita melihat daripada cerita kakek kita dan orang tua kita dulu katakan bahwa dari sejarahnya Indra Purwa itu memang di sini dulu adanya pemukiman orang Hindu. Jadi Aceh ini dulu memang terkenal dengan Hindu sebelum mereka dikalahkan oleh pendatang-pendatang dari Persia yang membawa Islam ke Aceh ini. Dulu di sini itulah sejarahnya, itu Indra Purwa. Kenapa dikatakan Indra? Mungkin tempat peribadatan seperti pura. Itulah Indra. Tapi kalau pada saat itu mereka kalah dan mereka hijrah ke Pulau Jawa, dan hingga saat ini mereka menetap di Bali. Itu mungkin tempat lapak pura. Adapun Indra yang ada di sini dijadikan oleh masyarakat kita, masyarakat Islam Nurani kita dulu sebagai benteng pertahanan untuk menghalau musuh. Pada saat itu mungkin zaman penjajahan mereka lebih leluasa menghalau musuh dari sisi laut, bagian ujung pancu itu. Salah satunya bila pun tidak ada kemurnian lagi, artinya tidak utuh. Ada satu mimbar. Mimbar itu memang di dalam masjid itu ada mimbar, tapi kepingannya aja yang didapat oleh masyarakat sini waktu dia dulu pulang tsunami, mendapatlah kepingan mimbar itu. Itu oleh Syekh Muharram membuat kembali dan tidak menghilangkan kepingan ini. Jadi kepingan itu ikut didempetkan ke mimbar yang ada itu. Jadi mimbar ini mimbar duplikat juga, artinya ada nilai aslinya di situ. Yang bagian-bagian kepingan yang hilang tuh tidak utuh lagi. Ya, karena udah dibawa nggak tahu kemana. Lalu kalau dulu kan ada guci besar, kalau di sini namanya podena, itu pun udah hilang. Tinggal batunya aja tuh. Itu batu. Ini ada guci besar, tempat itu ini ada batu. Tempat orang mengambil air apa itu. Dulu dipercaya kalau di sini itu ada lubang kecil. Coba lihat nanti, ada lubang kecil. Dulu masyarakat sini mempercayai bahwa air itu diambil, ditaruh di mata, bisa membuka air mata. Itu memang kenyataannya dulu ada. Ini kan masjid kemukiman, jadi 4 desa tidak ada masjid lain, hanya masjid ini yang ada di Pemukim Lampage. Jadi jamaahnya 4. Lamguron, Lambade, Lampage, Lambarunejit. Jadi 4 desa melakukan sholat Jumatnya di masjid ini. Tidak ada masjid lain. Jadi kalau ditanya masa apakah aktif, sangat-sangat aktif. Sangat aktif dari segi penggunaan tentang jamaah untuk masjid. Artinya karena di desa-desa saat ini kan sudah banyak menasah-nasah. Jadi mungkin masyarakat untuk jadwal sholat jamaah lainnya mereka melaksanakan di desanya masing-masing. Tapi pada zaman dulu, karena di sini kan ada pasar nih, ada pasar besar di sini dulu sebelum tsunami, jauh-jauh sebelum tsunami ada pasar. Jadi ini sangat aktif karena masjid dekat pasar aktif. Ini nggak ada lagi pasar, mungkin itulah mungkin sedikit itu. Nasib, ketika tsunami terjadi di tahun 2004, kawasan ini rata dengan tanah karena memang sangat berdekatan dengan laut, dan Masjid Indra Purwa yang terakhir itu juga tidak ada lagi pada saat itu. Kemudian pemerintah Jepang membangun masjid yang baru di kawasan area pekarangan masjid yang sebelumnya, dan kemudian salah satu tokoh dari Aceh Besar membangun kembali Masjid
Indrapurwa ini. Benar sekali sahabat arsip yang disampaikan Bang Farhan. Selain tadi jejak dari konstruksi bangunan, kemudian juga sumur yang tertinggal, juga ditemukan puing ataupun kepingan dari mimbar dari Masjid Indrapurwa yang ditemukan oleh warga yang ada di sekitar sini, sehingga kemudian mimbar itu dibangun kembali dan diletakkan di masjid yang dibangun oleh pemerintah Jepang. Jadi kenapa ini perlu dibangun kembali? Nah, bahwa ini sangat penting untuk menjaga warisan bahwa memang pernah ada Masjid Indrapurwa di sini sebelumnya, yang dasarnya adalah Masjid Indrapurwa yang berada yang sudah terkikis oleh abrasi pantai. Sahabat arsip, ini adalah mimbar yang dulu digunakan pada saat Masjid Indrapurwa sebelum tsunami ada. Jadi masjidnya itu kemudian diletakkan di masjid ini, tidak lagi diletakkan di Masjid Indrapurwa yang dibangun setelah tsunami. Betul sekali Bang Farhan. Jadi masjid ini kan kita bisa lihat ada mimbar yang sudah dibangun seperti yang dijelaskan Bang Farhan tadi. Jadi mimbar ini dibangun bukan serta-merta dibangun dari awal, tapi karena ada kepingan-kepingan yang ditemukan oleh warga setelah tsunami terjadi. Jadi kepingannya itu diletakkan di beberapa tempat. Nah, ini contoh kepingan yang aslinya. Ini adalah kepingan peninggalan mimbar Masjid Indrapurwa yang terakhir ya. Jadi Masjid Indrapurwa itu memang sudah ada beberapa kali dipindahkan. Kemudian ketika tsunami terjadi, yang tersisa itu yang didapatkan oleh masyarakat hanya kepingan-kepingan dari mimbar yang dulunya pernah ada, yang kemudian disusun kembali. Nah, selain daripada yang dibangun kepingan ini, semua bagian yang mungkin belum lengkap tadi, ini ada bagian-bagian yang kemudian dilengkapi, itu adalah duplikat dari bentuk aslinya. Ya, jadi kan sebelum tsunami sudah pernah dilihat, sudah pernah ada gambarannya, kemudian ya dibangun kembali sebagaimana aslinya. Jadi dalam arti adalah duplikat. Nah, ini contoh yang tadi dijelaskan ini ada duplikasi, dan di sebelahnya ini yang asli gitu. Kita bisa lihat dari sebelah sini. Nah, kita bisa lihat ini adalah duplikasi dari yang aslinya, yang ditemukan adalah bagian dari kepingannya, sehingga kemudian jadi satu kesatuan mimbar yang utuh sebagaimana aslinya sebelum terjadi tsunami. Dan mimbar ini juga sampai sekarang masih digunakan. Selain itu juga ternyata mimbar ini pernah dipamerkan pada masa Ibrahim Hasan. Dulu ini pernah dipamerkan di Belang Padang kalau nggak salah. Kemudian setelah dipamerkan, mimbar ini dibawa kembali ke tempat ini. Jadi mimbar ini diperkirakan dibangun mungkin sekitar abad 18 ya. Jadi kalau dilihat dari tahunnya itu abad 18 atau sekitar 1200 Hijriah. Nah, namun di mana kalau nggak salah itu ada tahunnya tertulis di ukiran-ukuran ini, tapi kami tadi mencoba mencari, belum kami temukan di mana tahun itu tertulis ya. Mungkin di ini juga ada salah satu tahun yang di sini ditulis. Bisa dilihat juga ada angka, tapi kita tidak bisa pastikan apakah ini benar angka tahun atau angka apa. Tapi memang ini ada tulisan tahun pembuatannya untuk mimbar ini. Cuman apakah bisa dipastikan, ini tadi kita coba konfirmasi ke Imam Mukimnya juga, katanya sebenarnya kalau dari angka kita lihat ini adalah 1429, tapi sebenarnya bukan ini apa ya? Iya, mungkin di sini bisa dilihat juga nih. Ini ukiran aslinya nih.
Masjid ini unik ya Bang ya. Jadi kita ketika sholat di sini, interaksi di sini berasa kita kembali ke masa lalu. Betul. Jadi memang sahabat arsip bisa lihat sendiri bahwa di masjid ini terdapat ada limas yang 3 tingkat ya, dan yang paling atas itu ada kubah kecilnya. Dan kemudian masjid ini disangga oleh 16 tiang yang konstruksinya itu sebenarnya dari mulai tiang sampai dengan limas dan ke atas itu mengikuti bentuk yang lama. Jadi sahabat arsip bisa lihat di sini bahwa ini memang adalah beginilah bentuk sebenarnya Masjid Indrapurwa sebelumnya. Baik, sahabat arsip, selain tadi yang dibangun oleh pemerintah Jepang berupa masjid, pemerintah Jepang juga membangun sebuah tugu tsunami atau tugu batas ketinggian ombak tsunami. Ya, di sini tugu nomor 70 ketinggiannya mencapai hingga 9 meter yang jarak pantainya itu sekitar 0,40 atau setengah kilometer. Jadi tugu ini dibangun untuk mengenang bahwa mereka yang sudah meninggal dunia dan menjadi pengingat bagi masyarakat dan juga sarana edukasi tentang bagaimana dahsyatnya tsunami terjadi pada saat itu. Ya, itu dia perjalanan menapaki sejarah kita pada edisi wisata kearsipan kali ini di Masjid Indrapurwa. Semoga pada edisi kali ini dapat menambah wawasan para penonton sekalian. Dan juga semoga kita dapat terus menjaga cagar budaya ini agar generasi mendatang mengetahui bahwa di Aceh itu pernah ada 3 kerajaan Hindu, salah satunya adalah Indrapurwa. Sampai jumpa di wisata kearsipan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.